Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyajikan tentang edukasi tentang suatu penyakit yang memang beredar di masyarakat. Itu adalah penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit diabetes mellitus atau dikatakan kencing manis, katanya ya, seperti itu. Nah, apa yang apa yang menyebabkan kencing manis? Apa itu kencing manis? Apa bahayanya? Bisa dikatakan begitu berbahaya kencing manis itu. Dan apa saja yang harus dilakukan oleh kita agar tidak terkena penyakit diabetes mellitus? Karena penyakit diabetes mellitus ini sangat menyebabkan penyakit-penyakit yang lain ya dok ya. Betul. Nah makanya kita itu perlu apa saja sih dok yang harus saya lakukan agar tidak terkena penyakit ini, karena penyakit kencing manis ini, penyakit diabetes mellitus ini sangat berbahaya dan makin kesini makin banyak ya insidensinya. Betul, ya. Justru ya makin kesini ini penyakit kencing manis ini karena pola hidup yang tidak sehat, apakah itu pola makan ataukah kebiasaan mager ya. Mager itu diam aja gitu ya, tidak bergerak, artinya ya nonton TV, makan banyak, sebegitu aja. Nah, padahal olahraga itu cukup penting ya dok ya. Sangat. Nah, makanya kita akan bahas tentang masalah diabetes mellitus dengan narasumber Dr. Isdianto, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya. Beliau adalah kepala instalasi juga hemodialisa di instansi Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya. Jadi kita juga akan membahas mungkin sedikit tentang, dok, apakah kencing manis ini bisa menyebabkan gagal ginjal dan apakah bisa sampai dicuci darah, karena itu banyak juga yang bertanya seperti itu. Oke, kita teman-teman akan mendengarkan dari narasumber Dr. Isdianto, spesialis penyakit dalam. Silakan dokter. Ya, terima kasih Dokter Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi. sekalian yang saya hormati, para pemirsa, follower di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya. Saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus dengan beserta aspek faktor risiko sampai komplikasinya. Kalau kita nggak kenal maka tak sayang. Kita harus tahu dulu apa sih itu diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Diabetes mellitus itu secara definisinya penyakit metabolik yang ditandai peningkatan kadar gula yang disebabkan oleh karena gangguan sekresi insulin, maksudnya pengeluaran insulin, hormon insulin, kerja insulinnya itu atau kedua-duanya. Pabriknya insulin ini ada di pankreas ya. Jadi, terus apa sih gejala-gejalanya? Gejala yang sering muncul adalah yang pertama, kalau dia sudah tingkatan memang ada diabetes dan belum pernah diobati, adalah sering kencing, sering haus, dan awal-awal dia berat badannya pertama naik terus akhirnya menurun. Dan yang akan menimbulkan gejala yang sering adalah sering kencing dan sering minum, rasa haus dan sering minum. Oke, akan tetapi kalau ada gejala tersebut kita berpikiran mungkin kencing manis. Untuk bisa tahu bahwa dia kencing manis apa tidak, kita harus cek laboratorium. Yang pertama harus cek kadar gula. Untuk mengetahui bahwa dia menderita kencing manis apa enggak, kita harus cek kadar gula. Walaupun ada keluhan yang sering kencing, sering haus, tapi kita harus untuk memastikan cek kadar gula. Berapa sih jumlah kadar gula yang dikatakan dia kencing manis? Apabila dia dicek pada saat puasa, itu nilainya lebih dari sama dengan 126. Kalau dia setelah makan atau pada saat gula darah sewaktu lebih dari sama dengan 200. Atau dia ada pemeriksaan yang kita kenal HbA1c, ini hanya tenaga medis mungkin yang tahu, tapi kalau untuk orang awam hanya kriteria gula darah sewaktu ataupun gula darah puasa. Oke, yang jadi permasalahan kita ingin supaya jangan sampai terkena kencing manis.
faktor-faktor risiko apa yang memungkinkan ini kita bisa mengidap penyakit kencing manis. Nah, jadi kita harus screening apa aja faktor risiko yang kita melakukan screening. Yang pertama adalah jika usia lebih dari 45 tahun diharapkan harus check up ya. Kita harus cek gula kita, harus cek yang lain. Yang kedua, berat badan berlebih atau kita sekarang ngomongnya obesitas. Obesitas, berat badan lebih. Orang normal ada kriterianya. Jadi orang normal itu berat badan idealnya itu kita pakai patokan standar antara 18,5 kita pakai indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu nilainya 18,5 sampai 23. Cara ngitungnya gimana? Sangat mudah sekali cara ngitungnya. Ada rumusnya, berat badan dibagi tinggi badan yang dikonversikan dalam meter dikuadratkan. Contohnya kalau kita berat badan 80 tapi tingginya 150, berarti kita 80 dibagi 1,5 kuadrat, ya 80 dibagi 2,25 dapatnya sekitar 30 sekian, padahal batasnya 23. Nah ini pasti over, adalah obesitas ya. Yang nomor 3, pola makan yang kurang baik. Jadi suka yang manis, yang fast food ya, hal-hal yang seperti itu sering. Nah, yang ketiga, aktivitas fisik yang kurang, jadi jarang olahraga sehingga mungkin dia bisa menumpuk kadar gulanya. Yang selanjutnya ada gangguan lemak atau kolesterol. Biasanya kalau kita cek, oh kolesterolnya kok tinggi, nah kita pikirkan harus cek gulanya juga. Tapi biasanya di masyarakat itu kalau ada cek kolesterol berarti sekalian tiga-tiganya, gula, kolesterol, dan asam urat biasanya. Ada yang selanjutnya ada darah tinggi, karena orang sakit gula biasanya salah satu komplikasinya ke darah tinggi. Kalau kita ada darah tinggi, maka kita curigai apakah kita ada gula apa enggak. Yang selanjutnya sakit jantung, sama juga sakit jantung. Jadi kita pikirkan juga apakah ada gula apa enggak, karena salah satu penyebab sakit jantung salah satunya gula, walaupun ada yang lain juga. Oke, kalau sudah tahu itu, nah sekarang ini ada istilah yang terbaru untuk dari orang normal tidak langsung jadi sakit gula. Ada namanya transisi, namanya gangguan gula. Kalau istilah kedokterannya prediabetes. Nah, jadi kita bisa screening. Ini parameternya adalah kadar gula. Kalau tadi gula darah sewaktunya atau gula darah setelah makannya, kalau diabetes itu antara lebih dari 200, kalau prediabetes itu nilainya antara 140 sampai 199. Berarti kalau orang setelah makan harusnya normalnya di bawah 140. Yeah. Nah, itu. Kalau puasa, kalau tadi itu lebih dari 126, tapi kalau prediabetes atau ada gangguan gula nilainya 110 sampai 125. Jadi nanti kita bisa lihat sendiri, oh gula darah saya ini kok 120. Nah, ini curiga ini harus waspada. Bisa jadi nanti berapa bulan lagi kalau kita nggak mengontrol diet kita, jika kita tidak mungkin aktivitas fisik kita kurang, bisa jadi kita jatuh ke arah diabetes. Oke. Apa sih komplikasi-komplikasinya di diabetes mellitus ini? Yang sering, yang pertama dia bisa jadi stroke. Yang kedua, dia bisa mata buram, ya. Jadi ada gangguan di mata. Yang ketiga, ke jantung, dia jadi jantung koroner. Yang keempat, dia ke ginjal, dia bisa jadi gangguan ginjal. Kalau tidak terkontrol terus, bisa jadi cuci darah nanti. Yang kelima, pembuluh darah. Jadi kita ada luka yang lama sembuhnya. Terus yang terakhir, yang 6, ke saraf. Jadi kalau ada yang sering kebas, kesemutan, nah itu adalah salah satu komplikasi. Memang seperti Dokter Denny bilang bahwa penyakit ini memang agak kurang bagus ya, karena komplikasinya kemana-mana. Karena yang diserang pembuluh darah. Jadi kita harus preventif. Nah,
kita tidak boleh terlalu khawatir. Jadi kalau misalkan ternyata saya kena diabetes, itu bukan akhir dari segalanya. Kita bisa mengatasinya. Ada cara mengatasinya. Pertama, kita harus berolahraga rutin. Yang kedua, harus menjaga diet, makanan diatur, yang mengandung karbohidrat dikurangi. Kalau bisa pengurangannya hampir lebih dari 50%. Bukannya nggak boleh, tetap boleh, tapi harus dikurangin. Yang ketiga baru obat-obatan. Nah, salah satu komplikasi yang tadi ke ginjal, kalau kita misalkan gulanya tidak terkontrol, maka nanti akan fungsi ginjal akan lebih kurang bagus lagi kalau gula yang banyak di ginjal keluar terus, karena itu akan memperburuk progresivitas ke ginjal. Ya, saya pikir itu yang sekelumit yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa tanya jawab tadi sudah saya dengar ada yang dipertanyakan. Saya kira itu dulu, dokter. Ini mungkin ada yang ditanyakan atau yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dokter, mungkin masyarakat di sini perlu informasi tentang bagaimana kiat-kiatnya agar hidup kita itu bebas dari resiko kencing manis. Betul. Apa saja yang harus kita lakukan sebagai orang yang pola hidupnya sehat gitu, dok, maksudnya. Silakan. Yang pertama, memang betul ya, penyakit diabetes ini bukan ujuk-ujuk, ujuk-ujuk kalau orang Sundanya tiba-tiba muncul. Anda sakit diabetes, enggak, pasti dia ada proses, biasanya yang sering ada proses, sehingga dia jatuh ke diabetes pasti ada proses yang lama. Nah, biasanya yang sering, satu, dia adalah pola hidupnya kurang sehat. Apa itu yang pola hidup kurang sehat? Satu, dia makannya tidak teratur. Pasien-pasien saya sering yang umur 34 tahun, 30-an tahun itu ternyata memang dia suka minum minuman yang istilahnya kalau orang itu botolan ya. Kayak model-model gitu, manisan. Ada yang minum kayak suplemen gitu-gitu ya, dan rutin. Yang kedua, apabila ada faktor risiko. Ada faktor risiko itu apa? Kegemukan, berat badan lebih harus diturunin. Nah, itu. Turunan. Yang ketiga, olahraga. Olahraga ini keuntungannya dia membakar gula. Membakar gula lewat otot. Nanti ya. Nge-gym gitu kan? Ya, nge-gym itu. Selain untuk kesehatannya, memang kadang-kadang orang kesibukan sekarang itu akhirnya tidak ada waktu. Hal-hal yang seperti itu. Terus yang paling penting tadi yang sudah saya jelasin, faktor risiko. Nah, faktor risiko itu loh yang saya punya faktor risiko ini, kita harus screening. Screening untuk sehingga kita kalau misalkan jatuh ke arah pre-diabetes, gulanya naik tapi masih belum memenuhi kriteria sakit gula, maka kita bisa preventif. Kita optimalkan, olahraga kita optimalkan, makanan kita jaga, jangan sampai kita jatuh ke diabetes. Nah, teman-teman, coba lihat ya, anak-anak muda sekarang. Makanannya junk food, fast food. Udah gitu pulang ke rumah nonton TV, jarang gerak. Nonton TV, main HP, udah gitu besoknya makan lagi. Seperti itu. Pola hidupnya setiap hari seperti itu. Makanya tidak aneh kalau insidensi penyakit kencing manis ini makin kesini makin meningkat ya, dok ya. Nah, ini juga ada pertanyaan juga dari penderita kencing manis, dok, yang sudah diobatin dan dia awalnya gula darahnya tinggi dan kemudian setelah diobatin gula darahnya normal, tuh udah bagus. Terus kata dia itu bertanya begini, apakah obatnya dilanjut, kemudian terus apakah makannya boleh bebas? Nah, itu sesuatu yang harus dijelaskan, tuh. Baik. Jadi tadi sudah saya singgung bahwa penyebabnya itu adalah produksi insulin yang menurun, pabriknya insulin itu di pankreas itu menurun, atau kerja insulinnya yang kurang optimal, atau dua-duanya. Nah, kalau orang sudah menderita diabetes berarti minimal pabriknya itu berkurang dia produksinya untuk mengcover karbohidrat atau kadar gula di dalam tubuh. Sehingga apa? Sehingga dia harus impor tuh pakai obat-obatan. Nah, tadi pertanyaannya,
apakah setelah minum obat gula terkontrol? Nah, itu dibalik, bahwa dia terkontrol karena minum obat. Karena minum obat. Nah, nanti kalau dia sudah stop obat nanti naik lagi. Nah, paling konsultasikan ke dokter Bapak Ibu sekalian. Biasanya dosisnya akan diatur sesuai dengan kadar gula terakhir. Itu yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena pabriknya kita ini kurang. Kalau kita kalau kita makan seperti biasa pasti kurang cukup insulinnya, sehingga harus impor. Maksudnya tambah dengan obat yang untuk memaksa dia bisa menghasilkan insulin. Gitu paling. Terus tadi pertanyaan selanjutnya pola makan. Apakah bisa bebas? Nah, kemarin kan tadi waktu yang tadi dibantu dengan obat. Nah, nanti kalau bebas lagi, nanti naik lagi dia, gitu. Ya, seperti yang saya tadi bilang bahwa gaya hidup sehat, batasi gula, olahraga, berat badan turun, atasi penyebab atau faktor risiko yang lain, gitu. Saya pikir itu yang paling utama. Ya, nah ini yang paling penting juga saya share juga. Ada pasien-pasien itu karena berpola pikir, dok kalau misalkan saya minum obat rutin nih, apa nggak kena ke ginjal? Nah itu pertanyaan bagus. Sebenarnya dibalik, kalau kita minum obat rutin mengontrol gula, komplikasi itu akan menurun. Tapi kalau kita takut minum obat, gulanya tinggi, nah itu komplikasi baru muncul. Nah, itu yang harus dipahami. Itu yang kadang-kadang orang berpikir, aduh saya takut minum obat rutin, tapi takut ke ginjal. Padahal terbalik, kalau dia tidak minum obat, gulanya tinggi, komplikasi lebih awal munculnya. Gitu. Oke. Ini juga ada pertanyaan dok, mungkin bagi beberapa masyarakat kurang begitu toleran tentang gejala-gejala awal yang bisa terjadi pada penderita kencing manis dok. Apa itu gejalanya? Silakan dok. Boleh. Ya gejala awal tadi yang sering adalah sering haus, sering minum. Karena dia gula tidak terpakai, dia akhirnya kan cadangannya dia yang dipakai lemak yang dipakai. Sehingga rasanya walaupun dia makan nasi, tapi rasanya itu dia tidak dipakai sama tubuhnya. Nah, itu. Nah, kalau dia gulanya tambah lama tambah tinggi, muncul gejala yang lain, bisa mual muntah, bisa badan lemes, sampai bisa dia tidak sadar. Tapi kalau masih bisa terkontrol, biasanya yang sering itu hanya rasa haus, rasa kepingin kencing. Itu seperti kayak dilema. Dia kencing banyak, akhirnya dirasanya haus, minum lagi, tambah kencing lagi, seperti itu. Itu yang khas. Tapi, ada tapinya itu gejala. Untuk memastikan harus cek gula darah. Oke, ada yang ternyata gulanya tinggi, berarti betul. Loh, Pak Dokter ada gulanya normal, berarti kita memikirkan bahwa dia pasti bukan sakit gula, pasti penyebab yang rasa haus dan kencing itu ada yang lain lagi. Itu ya. Ya teman-teman ya, kalau misalkan kita melihat ada orang teman kita yang berat badannya asalnya dia besar, tiba-tiba kurus. Kemudian dia ada gejala sering haus, banyak makan, kemudian sering kencing, ada juga lemas. Itu mungkin perlu dicek lebih lanjut ke dokter karena mungkin dicurigai ke arah sana ya dok ya. Betul. Karena di sini juga dok ada yang mengatakan ada diabetes tipe basah dan ada diabetes tipe kering gitu dok. Betul, itu dari dulu betul. Apakah ada itu? Apa itu? Ya katanya? baik. Saya sebenarnya kalau secara teori diabetes cuma ada 4 tipenya. Yang satu diabetes tipe 1 ini pada pasien-pasien yang memang betul-betul pabriknya itu bangkrut sudah, jadi dia sudah nggak menghasilkan, artinya ditutup sehingga harus pakai insulin seumur hidup. Ada yang diabetes tipe 2 ini ya pabriknya masih bisa tapi produksinya kurang. Nah, maksudnya kalau kebutuhan insulinnya 100, pabriknya hanya menghasilkan 40 atau 50, ya sisanya itu pakai obat-obatan. Ada diabetes gestasional, ini terjadi pada orang hamil. Nah ini saya pesan juga pada orang hamil harus cek gula, apalagi punya riwayat pernah melahirkan
bayi lebih dari 4 kilo. Tadi pikirkan, itu. Ini muncul memang pada saat hamil, pada trimester 2 dia muncul. Nah, pada saat trimester 2 minta ibu bidan cek gula, nanti tinggal konsultasi. Karena ada beberapa pasien saya memang menderita, jadi dia muncul pada saat hamil itu, jadi gulanya naik dan itu harus diobati. Kalau tidak, nanti potensi ada gangguan di janinnya. Itu yang terakhir, tipe lain ini yang ini tipe apa ya, kok tengah-tengah, mau dikatakan tipe 1 enggak, tipe 2 juga enggak. Jadi tipe lain ini contohnya misalkan kita makan obat-obatan steroid jangka panjang terus muncul sakit gula, atau mungkin pada usia-usia yang antara 30 sampai 40-an yang dikatakan pabriknya ini sebenarnya masih bisa, tapi kenapa kok dia bisa muncul. Nah, itu. Jadi tipe lain itu seperti itu. Kalau tipe basah dan kering, mungkin yang saya tangkap kalau tipe kering itu yang tidak ada luka. Kalau tipe basah itu ada luka, tipe kering itu tidak ada luka. Nah, itu yang mungkin yang saya tangkap. Jadi kalau kita ada lukanya basah ya kan namanya karena ada abses, ulkus, nah itu mungkin dianggap tipe basah. Tapi kalau tidak ada itu, kan biasanya kulitnya kering, nah itu dianggap tipe kering. Ini mungkin yang saya tangkap di masyarakat. Tapi sejauh ini sama-sama diabetesnya, sama-sama komplikasinya. Satu komplikasi ke pembuluh darah jadi ulkus, ada mungkin komplikasi yang lain seperti komplikasi ke saraf gitu. Oke. Dokter, bagaimana bisa menyebabkan dari kencing manis itu menjadi dicuci darah, dok? Betul. Karena banyak ketakutan juga dari penderita kencing manis yang sudah lama. Apakah saya nanti bakal dicuci darah, dok? Apakah saya begini begitu? Padahal saya itu datang ke dokter, saya berobat rutin dan kadar gula darah saya normal selama saya minum obat atau disuntik insulin gitu, dok ya. Tetapi tetap ada rasa kekhawatiran itu agar gimana caranya, apa sih yang menyebabkan bisa jadi cuci darah itu, dok, gitu maksudnya. Silakan, dokter. Ya, jadi tadi sudah saya jelasin, salah satu komplikasi sakit gula adalah ke ginjal. Ke ginjal, walaupun ada yang ke otak, ke mata, ke jantung, ke pembuluh darah, ke saraf, itu ada. Yang satu ke ginjal, betul. Nah, kalau orang sakit gula, 6 komplikasi itu mungkin potensial ada. Nah, caranya gimana kalau bisa kita menjaga jangan sampai komplikasi itu muncul. Jadi ada kiat-kiatnya. Yang pertama ada target. 1, kontrol gula darah. Ya, yang pertama kalau seperti pengobatan, olahraga, gaya hidup itu. Nanti outputnya, targetnya kontrol gula darah, kontrol tekanan darah, atasi kalau misalkan ada kolesterol tinggi, atasi turunkan berat badan kalau misalkan dia lebih, berat badannya lebih. Nah, hal-hal seperti itu harus di cover. Kadang-kadang orang terpikirnya hanya gula aja, tapi tekanan darah enggak. Nah, ini juga bermasalah. Kalau tekanan darah juga salah satu juga ke ginjal juga. Itu juga mempengaruhi. Terus kadar kolesterol juga. Kalau kolesterolnya tinggi tidak diobati juga, kita akan nanti komplikasi ke tempat yang lain. Nah, sekarang yang jadi masalah, ada pasien saya 5 tahun sakit gula jatuh ke cuci darah. Ada pasien saya diabetes 20 tahun biasa-biasa aja. Itu yang kita tidak bisa tahu gimana. Nah, kita hanya pakai panduan bahwa kalau orang sakit gula harus secara holistik, harus dikontrol sebaik mungkin. Mungkin yang 20 tahun itu bisa karena terkontrol mungkin gulanya sehingga komplikasinya tidak muncul. Mungkin yang 5 tahun itu dia tidak terkontrol atau tidak diobati sehingga sudah ada gangguan ke ginjalnya. Nah, kalau sudah ada gangguan ke ginjal berarti kita harus berusaha mengatasi gangguan ginjalnya. Gimana caranya? Makan harus dijaga, jangan mengandung protein tinggi. Yang kedua, kencing juga harus diukur sehingga kita jangan sampai kelebihan membebani ginjalnya. Tekanan darah harus diobati. Hal-hal seperti itu memang semuanya secara holistik, maksudnya
sistematis ya. Tidak hanya obati gula aja, ternyata ada yang harus diobati yang lain. Itu yang penting kita harus ketahui. Paling itu yang Oke. Teman-teman mungkin juga ada sesuatu yang ingin kita tanyakan kepada Dr. Isdianto, spesialis penyakit dalam, yaitu dokter, bagaimana gagal ginjal itu, apakah kita itu kalau udah divonis dicuci darah itu, apakah usia kita penyakitnya makin jadi parah? Takutnya seperti itu dok. Kebanyakan mitos di masyarakat itu ketika divonis oleh dokter spesialis penyakit dalam untuk dicuci darah, itu langsung takut ya mereka itu. Ketakutan karena takutnya begini dok, nanti tambah parah penyakitnya gitu. Nah itu juga perlu diedukasi, apalagi penderitanya sebetulnya penderita kencing manis gitu dok. Jadi begitu bahayanya jika dibiarkan, apalagi sampai merusak ginjal. Silakan dokter. Jadi memang ini ada pasien saya. Oh ini sebenarnya butuh dia cuci darah. Nah, kenapa kok dia butuh cuci darah gini? Fungsi ginjal itu salah satu fungsi ginjal itu salah satu fungsinya adalah fungsi ekskresi zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dikeluarkan lewat kencing. Nah, zat-zat itu racun-racun lah. Nah, racun-racunnya dalam tubuh habis dari metabolisme atau istilah kalau kita itu apa ya, sudah sisa-sisanya keluar lewat kencing. Makanya kencing kita itu kadang-kadang kan baunya kan seperti pesing ya. Nah, itu sudah sisa-sisa urea, semua zat-zat yang tidak dibutuhkan dikeluarin. Nah, pada orang yang gangguan ginjal yang mana dia fungsinya sudah menurun sekali, gimana fungsinya kurang dari 5 ya, atau 15 atau 5 itu, dia akan kesulitan membuang racun-racun atau hasil metabolisme tubuh, sehingga dia akan numpuk. Nah, numpuk ini yang akan jadi masalah. Masalahnya apa? Satu, kalau kencingnya nanti racun-racunnya numpuk, akan timbul gejala-gejala yang lain. Bisa sesek, asidosis metabolik berat, bisa dia muntah-muntah karena racun-racunnya, atau dia sesek karena kelebihan cairan karena kencingnya kurang. Nah, orang beranggapan kalau cuci darah itu dia ketagihan. Itu mitos yang salah kalau saya. Dia itu kita istilahkan dia butuh, bukan ketagihan, dia butuh. Nah, pasien saya yang pertama kali cuci darah sering saya bujuk untuk mau, terus untuk merasakan lebih enak nggak setelah dicuci dengan sebelum dicuci. Hampir 100% lebih enak setelah dicuci. Tapi kalau ditanya mau cuci lagi, dia tidak mau. Benar, itu memang manusiawi itu. Dan tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Tapi biasanya itu nanti akan kita coba 2 minggu ke depannya lagi. Kalau dia datang lagi, pasti dia akan keduanya pasti biasanya mau biasanya gitu. Jadi cuci darah itu bukan ketagihan ya, tapi kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Oleh karena fungsi ginjal kita yang salah satu fungsinya itu untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi, tapi dia nggak bisa keluar karena kencingnya sedikit, sehingga racun-racunnya numpuk di dalam tubuh sehingga menimbulkan komplikasi ataupun keluhan. Itu yang ya. Oke, jadi saya ingin cerita ya bahwa cuci darah itu sebetulnya sesuatu terapi yang dilakukan oleh seorang dokter untuk mengatasi gangguan ginjal pada tahap akhir. Jadi di mana ginjal itu sudah tidak berfungsi lagi, 95% udah hilang fungsinya dok ya, tinggal 5% aja. Jadi artinya kalau ginjal kita fungsinya 95% hilang, itu fungsi ginjalnya cuma 5% sisanya. Sampah-sampah di dalam tubuh mau dibuang kemana? Selama ini kan dibuangnya lewat air kencing. Pasti sampah-sampah di dalam tubuh itu akan numpuk di dalam tubuh, apalagi pada penderita kencing manis ya. Jadi mitos kalau dicuci itu malah tambah parah katanya sakitnya, itu sama sekali tidak.
katanya cuci darah itu malah berbahaya dok, bisa menimbulkan kematian katanya, karena melihat kasus-kasus tetangga saya juga cuci darah meninggal. Nah akhirnya informasi yang ke mereka itu yang negatif-negatif, padahal di unit hemodialisis yang di Rumah Sakit Majalaya Anda bisa melihat secara langsung pasien-pasien cuci darah itu bisa jalan sendiri, naik motor sendiri, bahkan bercanda dengan teman-temannya. Kehidupan kualitas hidupnya bagus. Ya, bahkan ada yang nggak kelihatan seperti pasien cuci darah ya dok ya. Itu sangat luar biasa gitu. Sehingga orang itu, ini pasien cuci darah kok kelihatannya kulitnya mulus ya dok ya. Ada itu. Nah jadi mitos yang beredar di masyarakat itu harus segera diluruskan. Kenapa? Karena saya sedih ketika keluarga pasien menolak untuk dilakukan cuci darah, kemudian dibawa pulang. Itu toh. Karena dibawa pulang ke rumah itu justru kita tidak berikhtiar apa-apa. Nah, justru kita ikutin saja apa yang dokter instruksikan, dan kencing manis ini tetap ada resikonya, tetapi akan sangat berkurang untuk beresiko kecuci darah jika minum obat teratur ya dok ya. Kemudian pola makannya dijaga ya dok ya. Nah itu sesuatu yang sangat nanti mengurangi daripada komplikasi kecuci darah. Kapan? Apakah semua penyakit apakah orang yang dicuci darah itu masa hidup usianya pendek tuh? Tidak ya dok ya. Ada yang sampai bertahan 20 tahun lebih ya dok ya? Kita punya pasien ada sampai 25 tahun dok. Ya. Ada yang sampai 25 tahun masih dicuci darah, usianya sekarang udah 69 dok. Nah itu luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman, saya harap bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak juga dok, mungkin saya lupa ya, ada anak-anak yang dari kecil itu suka kena suntikan insulin itu dok. Itu kenapa ya dok ya? Kok bisa ya kencing manis pada anak-anak kecil, kata masyarakat itu seperti itu. Itu kencing manisnya model seperti apa? Kan biasanya kan pada usia 45 tahun ke atas. Iya dok. betul. Ya jadi ini, jadi itu ada tipe ya. Tipe 1, tipe 2, ada yang saat kehamilan dan ada tipe lain. Mungkin ya yang pada saat anak-anak itu ada tipe 1. Tipe 1 itu pabriknya betul-betul bangkrut. Jadi dia tidak bisa menghasilkan sama sekali insulin, sehingga dia harus memakai insulin untuk menetralisir gula. Untuk menetralisir gula biar fungsi biar dia masuk ke dalam sel, biar bisa bekerja untuk jadi tenaga. Nah, kenapa itu bisa muncul? Nah, itu yang kita tidak bisa tahu. Kenapa kok ini ada yang menyebabkan itu proses autoimun. Autoimun itu dia menyerang dirinya sendiri. Ada suatu penyakit yang kadang-kadang kekebalannya itu menyerang dirinya sendiri. Dan saat itu mungkin target organnya atau itu pada pabrik insulin, sehingga dia benar-benar pabriknya lumpuh dan memang tidak bisa menghasilkan. Kalau tipe 2 itu masih bisa, sehingga dia bisa dibantu dengan obat kalau misalkan kadar gulanya masih terlalu tinggi. Mungkin kalau pabriknya sendiri yang memberikan insulin masih kurang dengan kita aktivitas makan yang seperti saat ini. Nah, makanya pada saat kita sudah kena, kita harus bisa menjaga pola hidup sehat. Itu paling itu ya. Teman-teman, saya ingin jelaskan juga bahwa pola makan yang kita lakukan itu harus sehat ya, harus tinggi serat, karbohidratnya sedikit ya tapi dikurangi tapi ya. tinggi protein ya bagi yang belum kena ginjal ya. Betul ya, itu harus itu. Kalau olahraga ya minimal dok, yang dianjurkan olahraga itu seminggu berapa kali ya dok ya, agar terhindar dari sakit gitu dok. Jadi patokan resmi, patokan yang itu tidak ada, tapi rekomendasinya 150 menit per minggu. Minimal ya. 150 ya, jadi 25 menit lah setiap hari. Nah, itu 150 menit per minggu. 150 menit per minggu ya, itu olahraganya bisa aerobik atau anaerobik, jalan, yang penting kita beraktivitas yang mengeluarkan keringat ya, paling penting ya. Terima kasih Dr. Isdianto, spesialis penyakit dalam, dan Bapak, Ibu, serta adik-adik yang mendengarkan acara ini. Mudah-mudahan edukasi
yang diselenggarakan oleh instansi RSUD Majalaya ini sangat bermanfaat buat kita semua ya. Dan tentang topik diabetes mellitus ini alhamdulillah sudah dijelaskan. Kita tutup aja acara ini. Terima kasih Dr. Isdianto. Terima kasih atas Dr. Denny. kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.